Gagal fokus. Kondisi lapangan Jakarta bikin pemain Irak murka, timnas Irak protes keras kondisi lapangan buruk. Berkah pemain lokal. Kejutan. Elkan Bagot dicoret, Shin Tae-yong siapkan duet back sensasional. Terkuak, fakta mengejutkan, Marcelino Ferdinand beberkan penyebab komunikasi buruk di timnas. Siapakah yang akan menang? Timnas U20 Indonesia versus Ukraina, pertarungan seru di Prancis. Simak juga jadwal lengkap penjelasan di videonya. Jelang lawan Irak, Shin Tae-yong keluarkan jurus lama guna optimalkan taktik timnas Indonesia. Tegas dan lugas tanpa babi bu. Akhirnya buka suara soal Elkan Bagot, Erick Thohir, kalau nggak mau main, kita cari lagi pemain lain. Sungguh luar biasa, rahasia tersembunyi timnas Irak tanpa uji coba siap hadapi Indonesia di GBK. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gagal fokus. Kondisi lapangan Jakarta bikin pemain Irak murka, timnas Irak protes keras kondisi lapangan buruk. Para pemain Irak dikabarkan kecewa dengan kondisi lapangan latihan di Jakarta. Tim Irak dijadwalkan bertanding melawan timnas Indonesia pada 6 Juni mendatang dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Latihan tim asuhan Jesus Casas digelar di lapangan B Senayan. Menurut laporan bolasport.com yang mengutip Win-Win, kondisi lapangan tersebut menuai protes dari para pemain Irak. Banyak yang merasa bahwa lapangan itu tidak layak digunakan. Para pemain mengungkapkan kekesalan mereka terhadap kondisi lapangan latihan, ujar seorang delegasi timnas Irak yang tidak disebutkan namanya. Mereka menghadapi berbagai kesulitan karena lapangan yang tidak sesuai, dan masalah ini sangat terlihat selama latihan. Pelatih Jesus Casas disebut telah meminta pindah lokasi latihan demi mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Jesus Casas menuntut delegasi timnas Irak mengubah lapangan latihan ke tempat yang lebih layak, lanjut delegasi tersebut. Direktur pelaksana timnas Irak, Mehdi Karim, kini tengah mencari stadion lain untuk latihan tim mereka. Berkah pemain lokal. Kejutan. Elkan Bagot dicoret, Shin Tae-yong siapkan duet back sensasional. Dicoretnya Elkan Bagot dari timnas Indonesia memberikan peluang baru bagi Shin Tae-yong untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot tidak termasuk dalam skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina. Namanya tidak tercantum dalam daftar 23 pemain yang dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memilih Muhammad Ferrari sebagai pengganti Elkan Bagot. Absennya Elkan Bagot justru menjadi berkah bagi pemain lokal Indonesia. Shin Tae-yong kini bisa menurunkan duet pertahanan Persija Jakarta Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho untuk pertama kalinya di kualifikasi Piala Dunia.
Muhammad Ferrari bahkan belum pernah merasakan debut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya ia hanya duduk di bangku cadangan saat Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Sedangkan Rizky Ridho selalu menjadi starter dalam 6 laga yang telah dijalani Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pilihan bek tengah murni lainnya hanya tersisa Jordi Amat dan Justin Hubner saat melawan Irak. Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa Jay Itzes masih absen pada laga tersebut. Terkuak, fakta mengejutkan, Marcelino Ferdinand beberkan penyebab komunikasi buruk di timnas. Marcelino Ferdinand mengungkapkan penyebab masalah komunikasi yang terjadi di timnas Indonesia saat melawan Tanzania. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah menyoroti masalah ini sebagai salah satu alasan kegagalan timnas Indonesia mengalahkan Tanzania. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa masalah komunikasi tersebut terjadi karena para pemain berasal dari berbagai klub yang berbeda. Beberapa pemain baru saja menyelesaikan liga mereka, sementara yang lain sudah lama berhenti karena musim berakhir. Kami sebenarnya tidak banyak berubah di tim. Soal komunikasi antar pemain, sedang kami coba benahi. Karena setiap pemain pasti beda-beda karena dari klub yang berbeda, apalagi di klub dan timnas juga berbeda, ujar Marcelino Ferdinand. Sementara itu, kita tentu berharap masalah ini dapat segera terselesaikan mengingat timnas Indonesia akan menghadapi laga melawan Irak pada 6 Juni 2024. Marcelino Ferdinand sendiri optimistis bahwa timnas Indonesia dapat menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Kita siap lawan Irak dan Filipina. Kita tidak lihat apapun, kita harus menangi semua laga sisa. Kondisi pemain saya tegaskan siap untuk menghadapi laga selanjutnya, tuturnya. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. Siapakah yang akan menang? Timnas U20 Indonesia versus Ukraina. Pertarungan seru di Prancis. Simak juga jadwal lengkap penjelasan di videonya. Timnas U20 Indonesia akan memulai petualangan mereka di turnamen Toulon 2024 dengan menghadapi Ukraina. Turnamen ini digelar di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024 dan diikuti oleh 10 negara. Konfederasi Sepak Bola Asia diwakili oleh Timnas U-Strip 20 Indonesia, Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Wakil dari Amerika Tengah, Utara, dan Karibia adalah Panama dan Meksiko, sementara dari Afrika ada Pantai Gading. Eropa diwakili oleh Perancis, Italia, dan Ukraina. Ke-10 tim ini dibagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Perancis, Pantai Gading, Meksiko, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Sementara grup B diisi oleh Timnas U20 Indonesia, Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan melawan Ukraina pada 4 Juni 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Untuk turnamen ini, tim yang dipimpin oleh Indra Syafri membawa 26 pemain, 6 diantaranya adalah pemain yang bermain di luar negeri. Mereka adalah tim Henry Victor Gapens FC Twente, Johannes Hinoke Mauresmo FC Dordrecht, Wilbel Jardim Sao Paulo, Jens Raven FC Dordrecht,
Peter Ivel NAC Breda, dan Dion Wilhelmus Edi Mark NAC Breda. Berikut jadwal siaran langsung pertandingan Timnas U20 Indonesia versus Ukraina 4 Juni 2024 Timnas U-Strip 20 Indonesia versus Ukraina live di Indosiar dan video. Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jelang lawan Irak, Shin Tae-yong keluarkan jurus lama guna optimalkan taktik Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengeluarkan jurus lama ketika menjelang lawan Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Jurus tersebut dikeluarkan Shin Tae-yong ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas Tanzania pada laga bertajuk Training Match Minggu (2 Juni 2024). Skuad besutan Shin Tae-yong dipaksa bermain imbang 0-0 di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Pada laga itu, Shin memainkan jurus lamanya yang pernah dipakai saat menangani Korea Selatan. STY pernah mendapat sorotan ketika menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Shin Tae-yong disoroti lantaran kecerdikannya mengacak nomor punggung pemain Korsel. Pada sesi latihan Korea Selatan jelang lawan Swedia, Shin Tae-yong merasa ada mata-mata dari tim Swedia. Ia lantas memutuskan untuk mengacak nomor punggung pemainnya agar membingungkan penyusup tersebut. Hanya San Heung-min dan Kapten Korsel Ki Sang-yuang yang tidak diacak karena mudah dikenali. Jurus lama tersebut kembali dilakukan STY saat Indonesia menghadapi Tanzania. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengacak nomor punggung hampir seluruh pemain. Hal tersebut sengaja dilakukan supaya pemain Indonesia tidak mudah dikenali oleh Timnas Irak. Memang sengaja dilakukan seperti itu (mengacak nomor punggung), kata Shin Tae-yong. Agar lawan tidak gampang menganalisis kami, ujarnya menambahkan. Apalagi terlihat dalam unggahan beberapa pemain Irak di sosial media yang bisa memantau pertandingan dari hotel tempat menginap. Salah satunya winger muda Ali Jassim yang mengunggah foto dari Hotel Mulia. Tegas dan lugas tanpa babi bu. Akhirnya buka suara soal Elkan Bagot, Erick Thohir, kalau nggak mau main, kita cari lagi pemain lain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal polemik Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, nama Elkan Bagot akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan dari publik tanah air. Elkan Bagot memang sebelumnya sempat dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pada play-off Olimpiade 2024 lawan Guinea. Namun Elkan Bagot tak memenuhi panggilan Timnas U23 Indonesia. Situasi ini membuat banyak netizen Indonesia menilai bahwa Elkan Bagot tak dipanggil ke Timnas Indonesia karena Shin merasa keras. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dinilai kesal dengan pemain Ipswich Town tersebut. Ternyata ini masih terus menjadi pembahasan meski Timnas Indonesia tengah fokus menjalani persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akhirnya Erick Thohir buka suara.
Orang nomor satu di PSSI itu mengatakan bahwa sebenarnya ia tak mau memaksakan pemain yang setengah-setengah membela timnas Indonesia. Saya harapkan juga pemain harus serius, bukan buat semua. Ya bukan hanya buat Elkan, buat semua pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional, ujar Erick Thohir. Ya mungkin dia memilih, ya kita juga nggak mau maksa, tegasnya. Tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun, termasuk yang 11 dalam kurung starter lawan Tanzania. Ini, ya kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau dalam kurung membela Merah Putih. Timnas Indonesia memang masih memiliki beberapa pemain andalan meski tanpa Elkan Bagot. Erick Thohir mengatakan bahwa tanpa Elkan Bagot, saat ini di posisi back juga masih ada beberapa pemain. Namun tanpa hadirnya Elkan, Erick menyebut timnas Indonesia akan mencari pemain lain. Saya selalu bilang kita harus punya 2 kali 11 pemain senior, jadi kita harus sama ratanya. Seperti hari ini, kita lihat ketika terganti pemain, permainan kita tidak turun, kata Erick. Saya rasa sama. Sekarang ada Justin, ada Jay, ada Ridho, ada Ferrari, ada Jordi, bahkan Nathan bisa main ke bawah, Sandy Walsh bisa main ke bawah, cukup tebal. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada, ujarnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Sungguh luar biasa rahasia tersembunyi timnas Irak tanpa uji coba siap hadapi Indonesia di GBK. Timnas Irak telah memulai persiapan mereka untuk pertandingan melawan timnas Indonesia. Kedua tim akan berduel di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta. Singa Mesopotamia tersebut telah tiba di Indonesia pada Kamis dalam kurung 6/6. Keunikan dari persiapan Irak adalah bahwa mereka tidak memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Berbeda dengan Indonesia, Irak datang tanpa menggelar laga uji coba. Meskipun demikian, posisi mereka di klasemen grup F sudah cukup aman dan mereka dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Seorang sumber menyatakan tim nasional Irak akan mulai berlatih besok, Senin. Latihan akan meningkat secara bertahap hingga hari pertandingan Kamis mendatang. Pelatih Jesus Casas dijadwalkan akan mengadakan rapat dengan semua pemain untuk membahas rencana latihan jelang pertandingan melawan Indonesia. Mereka baru akan menjalani sesi latihan perdana pada Senin ini. Setelah tiba di Indonesia, semua pemain Irak akan diberi waktu untuk istirahat. Casas akan berbicara dengan para pemain sebelum setiap sesi latihan. Dia memiliki rencana yang telah disusun dengan baik dan ingin mereka menerapkannya dalam pertandingan melawan Indonesia, tambah sumber tersebut.